Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafizah Lakit Octavia Bursianturi dengan NIM D1C121035, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan bisnis dan strategi bisnis model kanvas atau BMC pada pembuatan piring dari limbah mahkota nanas. Pendahuluan ada latar belakang. Sebelum memulai suatu bisnis dibutuhkan adanya perencanaan bisnis yang baik dalam hal meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi pada tahun berikutnya. Pemahaman yang kurang terkait perencanaan bisnis dan strategi yang matang dalam membangun suatu bisnis bagi wirausaha sering kali mengakibatkan kegagalan pada sebuah usaha. Sebuah bisnis yang didirikan biasanya sangat rentan gagal, terutama di awal-awal aktivitas bisnis. Data penelitian mengungkapkan bahwa dari 100 orang pendiri perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi, diungkapkan bahwa para pengusaha sangat sedikit yang melakukan perencanaan usaha pada tingkat awal. Justru 41% dari mereka itu belum memiliki bisnis plan. 26% hanya terdapat perencanaan seadanya, dan 5% hanya memiliki estimasi keuangan, dan 28% diantaranya memiliki bisnis plan yang jelas. Untuk membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur dalam merancang sebuah perencanaan bisnis, perusahaan digunakan bisnis model kanvas atau BMC. Adapun tujuannya, yang pertama adalah untuk membuat bisnis plan yang baik pada pembuatan piring dari limbah mahkota nanas agar dapat memastikan usaha bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah untuk merancang strategi bisnis model kanvas pada pembuatan piring dari limbah mahkota nanas. Yang kedua adalah hasil dan pembahasan, di mana perencanaan bisnis pada pembuatan piring dari limbah makanan nanas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama deskripsi bisnis, dan kedua itu sumber daya. Yang pertama, deskripsi bisnis. Yang pertama itu adalah latar belakang usaha. Salah satu cara untuk memanfaatkan limbah mahkota nanas adalah dengan mengubahnya menjadi piring. Dengan memanfaatkan limbah mahkota nanas menjadi piring akan dapat mengurangi limbah pertanian, mengurangi pencemaran lingkungan, serta dapat memberinya nilai tambah pada limbah mahkota nanas tersebut. Yang kedua adalah jenis usaha, di mana jenis usaha yang didirikan ini, jenis usahanya itu membuka tempat pengolahan limbah mahkota nanas menjadi piring, sehingga limbah mahkota nanas tersebut dapat dijadikan produk yang memiliki nilai tambah. Untuk lokasinya itu direncanakan di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut dekat dengan bahan baku, lokasi yang mudah untuk dikunjungi, serta dapat menarik perhatian pengunjung atau konsumen dikarenakan terdapat agrowisata perkebunan nanas pada lokasi usaha. Nah, di sini ada tujuan usaha, mohon maaf, tujuan usaha dari usaha ini. Tujuan dari usaha ini adalah untuk dapat mengolah limbah pertanian seperti mahkota nanas menjadi piring, sehingga memiliki nilai dan mengurangi limbah serta pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya, di mana dalam bisnis plan ini tentang sumber daya, unsur-unsur manajemen itu yang disebut 6M adalah man, mesin, method, material, money, market. Keenam unsur ini sangat penting bagi manajemen karena mereka akan diatur dalam manajemen agar mereka berguna, saling berhubungan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari usaha ini. Yang pertama adalah man. Man terdiri dari orang-orang yang akan mengelola bisnis yang akan dijalankan. Perusahaan besar biasanya menggunakan struktur organisasi yang menunjukkan peran dan tanggung jawab setiap karyawan. Nah, berikut pembagian tugas untuk proyek Capstone Design Project ini. Yang pertama itu ada Irfan Yanes Purba sebagai ketua tim yang bertugas
mengatur, mengawasi, mengontrol, dan membantu setiap kegiatan yang ada di dalam tim Capstone Design Project. Yang kedua itu ada Wahyu Indah Sapitri, itu sebagai bendahara tim yang bertugas mengatur keluar masuknya keuangan serta pembukuan keuangan tim. Nah, yang ketiga itu saya sendiri, Hevistal Alkit Octavia Bersenturi, itu saya bertugas dalam pemasaran produk baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga untuk Mutiara dan Rosliana Putri Hasibuan sebagai tim produksi baik mulai pengambilan bahan baku yang akan digunakan sampai memproduksi bahan baku menjadi produk kertas. Yang kedua itu ada money atau uang. Money berhubungan dengan keuangan. Hal-hal yang dibahas tentang keuangan dalam bisnis plan yaitu jumlah uang yang diperlukan untuk menjalankan usaha, kemudian pembelanjaan kas, biaya operasional, laporan neraca dan laporan laba rugi, analisis break even point atau BEP. Nah, ini kebutuhan dana pembuatan piring dari limbah mahkota nanas. Itu totalnya 3.842.000. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam rencana bisnis terkait dengan aktivitas operasional. Di sini kita akan melihat bagaimana bisnis akan berjalan dan dengan cara apa yang akan dilakukan. Mempersiapkan proses operasional ini agar dapat digunakan saat perusahaan berkembang. Ini dapat dicapai melalui penambahan tenaga kerja, penggunaan teknologi, atau penggunaan peralatan dan perlengkapan untuk proses operasional. Nah, adapun tahap-tahap dalam pembuatan piring dari limbah mahkota nanas itu ada eh, 7 tahap. Tahap pertama itu adanya persiapan bahan baku. Mahkota nanas diperoleh dari Desa Tangkit Baru. Mahkota nanas dipilih itu dalam kondisi yang masih segar. Mahkotanya dibersihkan dari duri yang masih ada di pinggir mahkota nanas. Nah, terus dilakukan pengecilan ukuran, itu kurang lebih 3 cm untuk mempermudah pada proses pemasakan. Juga ada pencucian, di mana mahkota nanas itu dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan cara dicuci dengan menggunakan air bersih. Kemudian dilakukan pemasakan selama 2 jam, lalu proses penghalusan. Kemudian ada pencetakan proses penghalusan itu sampai mahkota nanas menjadi pulp. Itu ada tambahan air yaitu 500 mili. Kemudian ada pencetakan pulp. eh, Pada selanjutnya di pencetak tersebut itu ukurannya 20 kali 30 cm dengan berat pulp itu 80 gram, kemudian diletakkan di dalam bak yang berisi air yang bertujuan untuk memudahkan pencetakan agar merata dengan sempurna. Kemudian tiriskan screen yang berisi pulp, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian dilepaskan kertas yang sudah terbentuk dari screen tersebut. Kemudian ada pencetakan piring di mana pulp yang sudah dikeringkan dan sudah menjadi lembaran kertas dicetak menggunakan mesin press dengan suhu 150 derajat dalam waktu 1 menit sehingga membentuk piring. Berikut merupakan diagram alir dari pembuatan piring dari mahkota nanas. Ada mahkota nanas segar, kemudian dilakukan pengecilan ukuran kurang lebih 3 cm, dilakukan proses lalu sudah dikecilkan, dilakukan pencucian, kemudian setelah dicuci, dimasak, dilakukan pemasakan selama 2 jam, kemudian ada proses penghalusan selama 30 menit, itu dengan menggunakan blender. Lalu dapatlah pulp. Kemudian setelah jadi pulp itu dicetak dengan screen dengan ukuran 20 kali 30 cm ya, dengan berat pulp 80 gram. Pengeringan ini selama 2 sampai 3 hari, tetapi ini tergantung kondisi atau cuaca. Kemudian jadi kertas, setelah dijadikan kertas itu dilakukan proses pengepresan dan jadilah piring. Yang keempat adalah material atau bahan baku. Dalam bisnis plan, bahan baku adalah semua jenis bahan yang digunakan dalam proses operasional usaha. Bahan yang digunakan dalam pembuatan piring yaitu limbah mahkota nanas dan air bersih. Ini merupakan mesin yang kami gunakan.
yaitu blender, ada gunting, baskom kecil, ada baskom yang besar, kompor gas, dandang, timbangan digital, tabung gas cetakan 20 kali 30 cm, sendok teh, kain lap, hot hand protector, spatula, mesin pres piring. Yang keenam ada marketing atau pemasaran di mana dilakukan dengan membuka toko di dekat agrowisata perkebunan nanas di Setagit Baru dan menggunakan sosial media seperti dengan membuat sebuah website, mendaftarkan produk pada aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, serta dapat melakukan promosi pada aplikasi Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Masuk ke strategi bisnis modal kanvas pada pembuatan piring dari limbah mahkota nanas. Bisnis model kanvas yaitu sebuah konsep model bisnis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pickner yang berhasil mengubah konsep model bisnis yang rumit menjadi sederhana dan dapat dijadikan alternatif strategi perusahaan yang berujung pada kelayakan usaha. Nah, ini merupakan bisnis model kanvas pembuatan piring dari limbah mahkota nanas. Nah, di sini pada BMC ini mempunyai 9 elemen dan model kanvas ini saya akan jelaskan satu persatu. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah customer segment, di mana customer segment ini atau segmen pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi. Nah, umumnya pelanggan adalah pihak yang membayar langsung atau jasa atau produk yang dibelinya. Customer segment adalah kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Termasuk juga pelanggan adalah para pengguna atau penikmat yang bukan pembeli memberikan pendekatan langsung, tetapi perusahaan harus memperhatikan kemauan dan keinginan mereka. Nah, customer segment pada usaha piring yang terbuat dari limbah mahkota nanas ini yaitu semua kalangan mulai dari anak kecil hingga orang tua. Customer segment. Nih, semua jenis kalangan mulai dari anak kecil hingga ke orang tua. Nah, yang kedua itu adalah value propositions, di mana value proposition ini adalah satu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Nah, value proposition dalam usaha piring yang terbuat dari limbah mahkota nanas ini merupakan yaitu piring dari mahkota nanas merupakan produk yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia, mudah dibawa karena piring tersebut sangat ringan dibandingkan piring lainnya dan memiliki harga yang terjangkau. Di sini dapat dilihat value proposition. Produk yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia, harga yang terjangkau dan praktis. Karena tadi dia ringan. Nah, yang ketiga adalah channel. Nah, channels ini elemen yang menyatakan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Nah, channel pada perencanaan bisnis atau usaha ini yaitu melalui sosial media berupa seperti Instagram, TikTok, website, dan Shopee. Nah, kemudian ada yang namanya customer relationships. Nih, itu adalah pembinaan hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan menawarkan produk atas jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Nah, customer relationships dalam usaha ini yaitu dengan sistem kekeluargaan, komunikasi yang baik dengan memberikan servis yang baik dengan pelanggan, sopan dan ramah, kemudahan dalam pemesanan, memberikan diskon, serta memberikan kualitas produk pada saat pembelian online dengan melakukan packaging yang aman agar produk tersebut sampai ke tangan pembeli dalam keadaan yang baik.
Selanjutnya ada revenue streams. Di sini ada elemen kelima, revenue streams, di mana itu atau disebut aliran dana masuk, menggambarkan bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segmen. Nah, revenue streams dalam usaha ini yaitu transaction revenue atau pendapatan transaksi dalam penjualan langsung. Karena dalam revenue streams ini terbagi jadi dua, yaitu recurring revenues dan transaction transactions revenues gitu. Selanjutnya key research. Key resource. Key research ini adalah aset yang dibutuhkan bagi sumber fisik berupa bahan baku, tempat produksi, alat-alat produksi, dan kemasan. Nah, key research dalam usaha ini ya pertama yaitu bahan baku diperoleh langsung dari petani di sekitar desa Tangkit Baru dengan kualitas yang tidak diragukan lagi pastinya. Peralatan yang dibutuhkan untuk produksi yakni blender, gunting, baskom, kompor gas, dandang, timbangan digital, tabung gas, cetakan kertas 20 kali 30 cm, sendok tek, kain lap, hot hand protector, spatula, dan mesin press piring. Nah, tenaga kerja yang digunakan yaitu 5 orang dan akan bertambah bila sedang banyak permintaan. Modal yang digunakan menggunakan modal dari Universitas Jambi. Yang selanjutnya adalah key activities, di mana key activities ini, sini, key activities ini kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu model bisnis. Nah, key activities pada usaha piring ini itu adalah yaitu proses produksi. Selanjutnya ada key partnerships. Key partnership itu adalah mitra kerjasama mengoperasikan organisasi, di mana pada usaha ini itu mitranya yang bekerja sama yaitu petani nanas yang ada di Desa Tangkit Baru. Selanjutnya itu ada cost structure, di mana cost structure ini adalah atau struktur biaya, menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis. Nah, biasanya cost structure pada usaha piring yang terbuat dari limbah mahkota nanas yaitu biaya tetap atau fixed cost untuk perawatan peralatan produksi, biaya variabel atau variable cost itu meliputi bahan baku yaitu mahkota nanas, dan bahan penolong yaitu air, tenaga kerja, listrik, serta biaya promosi. Nih elemennya, customer segment, value propositions, channel, customer relationships, revenue streams, key research, key activities, cost structure, key partnerships. Nah, kesimpulannya, dalam perencanaan bisnis dan strategi bisnis model kanvas pada pembuatan piring dari limbah mahkota nanas, yaitu dalam usaha piring dari limbah mahkota nanas, menerapkan bisnis plan merupakan rencana dan fondasi dasar seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya yang sangat bermanfaat untuk mensukseskan suatu perusahaan yang dijalankan. Suatu rencana kerja yang dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bisnis ini yaitu mesin, method, material, money, dan market. Dalam usaha dalam usaha piring dari limbah mahkota nanas juga menerapkan strategi bisnis model kanvas atau BMC yang terdiri dari 9 elemen yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationships, revenue stream, key research, key activity,
key partnership, dan cost structure, di mana elemen-elemen tersebut harus diperhatikan agar memudahkan seorang wirausaha untuk membuat rancangan bisnis, melihat gambar ide bisnis dengan cepat dan ringkas. Nah, untuk perencanaan bisnis ini dan mata kuliah agrotechnopreneurship ini juga sangat menyangkut pada program MBKM yang saya jalani. Di sini saya mempelajari selain mengolah limbah, saya juga mempelajari bagaimana merencanakan bisnis dan strategi bisnis. Salah satunya strategi bisnis model kanvas. Pada saat saya berkunjung ke salah satu UMKM di desa Tangkit di desa Tangkit, saya bertemu dengan Ibu Siti Hajar yang merupakan salah satu pemilik usaha UMKM di sana. Saya sempat melakukan wawancara dan Ibu Siti Hajar tersebut berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita untuk merintis usaha atau ilmu mengenai usaha UMKM-nya. Nah, Ibu Siti Hajar ini yang saya ingat mengatakan bahwasanya untuk memiliki usaha kita harus melihat produk kita itu apa yang mau kita produksi. Produk kita itu seperti apa, siapa yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Dan Ibu Siti Hajar juga mengajarkan untuk bagaimana caranya agar produk tersebut tidak kalah saing dengan mencontohkan produk yang sudah dia produksi sebelumnya. Eh, dan menurut saya itu adalah salah satu bisnis plan atau perencanaan bisnis yang pastinya harus kita terapkan jika kita memiliki suatu usaha. Maka dari itu pada mata kuliah agrotechnopreneurship ini sangat mengajarkan sangat berkaitan karena dapat mengajarkan bagaimana membuat perencanaan bisnis dengan baik, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah produk yang dibuat itu apa dan untuk siapa produk tersebut dibuat. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.